Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Guru. Sudah pada mandi? Semoga Pak Bus Ikut pergi. nanya kayak Budian. Sudah pada mandi? Belum. Kayaknya Bu Muti aja udah mandi, udah beringat. Ah, yang penting Bu Muti nanti udah katanya. cantik ya Bu Yuni. Belum mandi Oh, baru belum. pulang. Baru sampai. Aku juga Habis baru bareng Bu Muti. Oke. bagian tadi. Ya, mudah-mudahan yang penting hati kita bersih dari segala pikiran negatif gitu ya. Bersih dari segala pikiran yang yang tidak baik. Kita bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup ini sebagai bagian dari ketentuan Allah yang harus kita syukuri dan kita sabari. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya memang bukan ini nih, bukan ngeledek nih, bukan. Saya memang ibu-ibu orang-orang mulia yang saya muliakan gitu, bukan ngeledek nih Bu Bu Ratna. Saya itu memilih kata yang terbaik, kalaupun itu belum terwujud, anggap itu jadi doa ya, jangan dianggap itu sebagai hal lain. Bu Yuni itu doa Bu Yuni. Amin Ya. Bu Yuni. Tapi bagi saya kan saya tidak terlalu tinggi standarnya. Kalau orang lagi sensitif kata apapun udah pokoknya Iya, kalau itu agak susah ya, baik. Ya, tapi tetap saya akan tetap melanjutkan niat baik saya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kesempatan yang kita miliki kita gunakan seoptimal mungkin untuk terus berkembang, bertumbuh ya, menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, sehingga kita bisa menatap akhir kehidupan kita dengan senyuman. Ya, kita belajar senyum biar jadi senyum itu menjadi kebiasaan, karena seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah SWT dalam kondisi yang biasa dilakukan. Nah, kita berharap ya, mudah-mudahan kalau kita nih, saya kalau lagi sadar juga senyum tuh, kalau lagi nggak sadar perlu diingatkan. Mudah-mudahan kita selalu bisa senyum dengan menghadapi segala ujian dan cobaan dalam hidup ini. Dan apalagi kalau senyum itu menandakan bahwa kita bersyukur mendapat kesempatan untuk menghirup nikmat Allah, udara, sehingga kita bisa sehat walafiat. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi yang agung, yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih ya, sudah menghadirkan diri ya, Bu Dian, Bu Ratna, Bu Yuni, Bu Mute. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menatap wajah ibu-ibu sekalian, orang-orang yang mudah-mudahan Kata Bu Yuni bosen ya. Tiap hari ketemu kan Bu Yuni. Ini mau sekali sepekan itu mah kurang Bu. Kalau bisa itu minimal tuh 2 kali sepekan itu yang bagus itu. 4 kali Bu Yuni ya. 2 kali sepekan gitu. Ya bila perlu nanti kita pakai agenda itulah itu consignering gitu ya. Seperti yang dulu pernah di rumah Bu Susi gitu. Jadi bisa belajarnya banyak kali. Mari kita mulai pelajaran kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Ibu bapak sekalian, mana bapaknya nggak ada ya. Ibu-ibu sekalian, coba kita kenang masa lalu. Yang mana nih? Banyak banget Pak Guru katanya. Itu loh tentang makna bentuk. Apa? Coba disebutkan. Bu Dian, bentuk pertama apa Bu? Bentuk pertama bentuk madi. Oke, bagus. Bentuk 2 Bu Ratna apa? Mudhari. Oke, bagus. Bentuk 3 Bu Muti apa? Masdar Pak. Bagus. Bu Yuni, bentuk 5 apa Bu? Bentuk 5 Sifat.
Sifat. Amr. Amr. Ini udah Amr. beda Amr. praksi. Bu Ratna menyebut bentuk 5 sifat, Bu Yuni menyebut bentuk 5 adalah amr gitu. Sifat 4 lagi. Amr no. 5 kan? Iya, 5 iya. amar, 4 Amr. sifat. 4 sifat. 5 Amr. Sifat 3 Nah, Bu Yuni masdar. keempat. Aku kelima tadi Pak Guru 5 Bu, tanya. kelima. Iya, betul. Tuh. Keempat. Bu Rana belum move on dia. Dia udah dia udah ngafal. Sudah 2, 3, sudah 3, 4 nih. Saya tahu itu. Ya, bentuk 5 adalah bentuk Amr. perintah, amar. Nah, kalau bentuk 4 adalah bentuk Sifat. sifat. Nah, tapi kalau ibu-ibu sekalian cermati, sebenarnya bentuk 4 itu kan bukan sifat-sifat banget kan? Iya. Nah, kira-kira apa maksud nih pernyataan saya sehingga ibu-ibu ngangguk begitu? Isim bukan ya Pak? Bentuk termasuk isim kan? Isim itu sifat kan ya? Oke, ya. Komentarnya apa tadi? Waktu ibu-ibu mengiyakan pernyataan saya bahwa walaupun bentuk 4 adalah bentuk sifat, tapi kalau kita amati ya bukan sifat-sifat banget sih gitu. Gimana? Ini izin Pak Guru, saya ngelihat dari tabel yang di buku Oke. BAK 1 bisa juga itu ya Pak Guru, masdar ya. Oke, bagus. Terima kasih Bu Yuni komentarnya. Pori nih. Ini berbasis data. Oh, ini keren nih. Cara berpikirnya seperti pengamat politik Bu Yuni nih. Karena pas baca, pas buka Pak Guru. Wis, luar biasa. Nanti kebetulannya jangan sekali-kali ya, sering-sering aja ya, kebetulan baca. Itu kayak seperti mukjizat gitu Pak Guru, nggak bisa Ih, terlalu luar sering. biasa itu. Jadi Bu ini mendekati karakter para nabi dapat mukjizat luar biasa. Ibu-ibu yang lain gimana, Bu Dian? Kayak superlatif ya, apa namanya? Oke, bagus. Bu Ratna, Iya, apa Bu? Komentarnya Bu, sehingga Ibu kayaknya ikhlas banget tadi mengangguk gitu. Oke. Tambah berpikir kali kedua dan ketiga. Bu Mutia gimana pernyataan saya tadi? Mungkin pelaku ya Pak ya? Oke, iya, bagus ya. Nah, ini kata kuncinya ya, kata kuncinya tadi kita pakai jawaban terakhir yang masuk nih, walaupun terakhir bukan berarti ini apa kita bisa. Bentuk 4 itu menunjukkan pelaku. Dalam pengertian apa? Dalam bahasa Indonesia, pelaku itu kan bukan kata sifat. Nah, gitu ya. Pelaku itu bukan kata sifat. Tapi kita terima saja bahwa bentuk 4 itu adalah bentuk sifat. Walaupun lama-lama saya berpikir ya, sejauh ini sih tidak ada yang ini ya, sejauh ini tidak ada yang berkeberatan sih disebut dengan 4 itu sifat. Saya pernah mencoba merencanakan lain waktu, saya tidak akan menyebut itu sifat, tapi sifah gitu. Sifah gitu ya. Iya, sifah. Ya, tapi kalau sifah jangan-jangan nanti susah dimengerti kata saya. Jadi sementara ini tetap aja saya pakai bentuk sifat. Oke, kita lanjut ya, bahwa bentuk 4 kita kenali sebagai bentuk sifat. Tapi bukan hanya sifat. Oke, bukan hanya sifat. Bukan hanya sifat. Dia juga menunjukkan pelaku. Kelanjutannya Ibu Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, nanti mulai dari pelajaran ini, pelajaran berikutnya ya, pelajaran 20, sekarang kan 23 kita ya. Pelajaran 23, pelajaran 24, kemudian nanti dilanjut dengan pelajaran 25, kita itu akan fokus ke bentuk 4. Yang akan menjadi konsentrasi kita adalah ini, akan konsentrasi kita adalah kepada bentuk 4. 2, 3, 2, 4, 2, 5, konsentrasi kita akan ke bentuk 4. Bentuk 4. Konsentrasi kita bentuk 4. Yang awal-awal kita kenali sebagai bentuk sifat. Nah, jadi bahasanya begini bahasanya.
bahwa bentuk 4 itu, ya, bentuk 4 itu menunjukkan sifat. Tetapi, gitu ya, tetapi bukan hanya sifat. Nah, itu tuh yang pertama, bukan hanya sifat. Yang kedua, nanti akan kita temukan bahwa untuk bentuk sifat itu bukan satu ragamnya. Paling sederhana, nanti kita akan bagi, ya, paling sederhananya kita bagi menjadi 3. Nah, kita sebut sebagai apa? Ada sifat 1, ada sifat 2, dan ada sifat dan lain-lain. Ya, ini abstrak ya, maksudnya, tapi ini sebagai pengantar dulu ya. Pengantar dulu, ada sifat 1, ada sifat 2, ada sifat dan lain-lain. Pada pelajaran ini, Ibu sekalian, kita akan bahas bentuk sifat yang pertama. Nah, bentuk sifat yang pertama. Dulu ini yang sering kita bicarakan ya, sering kita bahas. Ketika kita mengawali pembahasan kita, misalnya kita di pelajaran awal mengatakan bahwa bentuk sifat itu bercirikan. Nah, gimana cirinya? Lam kedua sama naik turun. Alif lam. Oke, bagus. Yang lain? Lam di huruf kedua sama naik turun fathah. Iya, oke, bagus. Yang lain, Budian, apa dulu? Teringat? Bentuk sifat awal-awal kita kenali cirinya apa? Ya, alif lam di depan. Di urutan kedua. Urutan Oke, kedua, ya. Budian ingatnya alif lam di depan. Kalau Bu Ratna, apa ciri bentuk 4? Fathah di bentuk kedua, Bang Guru. Ih, bagus, keren. Bu Yuni, apa ciri bentuk 4? Iya, sama Pak Guru. Sama Yang dengan di- yang mana? Ini masing-masing tadi beda, Ibu mah. Emang luar biasa Ibu Yuni. Kelebihannya tulus, ikhlas, begitu enak. Sama, padahal kan ini tiga-tiganya beda pendapatnya. Bilang sama. Sama dengan Saya, yang Pak mana, Guru. Bu? Lam di urutan kedua. Ah, gitu. Ngomong Lam di begitu. urutan Kan kedua. Bu Dian tadi menyebut apa? Alif lam. Bu Ratna menyebut apa? Bentuk 2, kan beda itu. Bentuk bentuk 2 dengan urutan kedua. Oke, baik ya. Walaupun kalau saya beda lagi itu yang saya ingat. Ciri mula-mula bentuk 4 yang dulu kita temukan adalah alif urutan kedua. Gitu. Iya, di urutan kedua tadi saya Pak Guru. Iya, tapi saya belum jadi ini nih, belum jadi paranormal Bu Ratna, jadi saya nggak bisa membaca isi hati ibu. Itu isi Nggak bisa hati. nebak, nggak bisa Iya, nebak. nggak bisa itu. Makanya di antara faktor yang menyebabkan saya itu harus lebaran hampir setiap hari masuk di LBIQ itu. Saya nggak bisa nebak hati orang gitu. Jadi ntar orang apa. Tapi rasa-rasanya sih ada nih, rasa-rasanya. Jadi itu ya, dulu mula-mula kita kenal ciri bentuk 4 adalah alif urutan kedua. Nah, ditambah tadi ada Bu Muti naik turun. Wah, kayaknya ini punya kesan tersendiri tuh naik turunnya Bu Muti. Jadi teringat dengan kuat. Tapi sayang belum ada ciri maju Ada, mundur. ada. Belum. Nanti saya dapat ilmu ya. Dapat ilmu maju mundur. Kalau naik turun sudah punya ya. Jadi Hamzah cirinya di depan ya Bang Guru ya. Oke, baik. Yang pertama tadi adalah Alif ini di ya. urutan kedua. Nah, ada alif urutan kedua, naik turun. Nah, lalu coba diingat-ingat lagi. Saya insya Allah saya masih ingat ya, masih ingat ini. Saya pernah mengajak ibu-ibu sekalian, ayo kita amati lagi bentuk 4. Ada bentuk 4 yang diawali dengan mim, ada yang tidak diawali dengan mim. Yo, ada yang teringat Ingat apa? lah. Ingat. Kalau diawali dengan mem, fi'il madinya 4 huruf. Oke, bagus. Keren, Bu Ratna. Bu Dian gimana? Bentuk sifat, bentuk 4 yang diawali dengan mim, biasanya gimana? Saya lupa Pak Peguru. Oke, ya nanti diingatkan ya. Ini pemanasan ini. Pemanasan. Ini belum masuk pelajaran ya Pak Guru? Belum. Tapi kok saya udah panas nih kayak mengingat-ingat. Iya, ya nggak apa-apa namanya. Berarti instruktur senamnya bagus ini. Baru beberapa gerak udah panas gitu. Udah. Habis itu nyanyi dan ntar
haredang, panas, panas, panas. Temponya tinggi. Terlalu hot pemanasan. Terlalu hot. Itu ya. Kalau Bu Yuni apa Bu yang teringat? Bentuk 4 diawali dengan mim biasanya. Kalau Bu Ratna tadi kan 4 huruf katanya. Kalau Bu Yuni? Fi'il madinya Pak Guru. Ya, madinya betul. 4 huruf. Fi'il madinnya 4 huruf. Kalau Bu Yuni? Kalau saya berpikir itu kayak seperti orang. Jangan ditutupi mulutnya, Bu. Nggak kedengeran kalau Ibu tutup mulut. Kayak ini Pak Guru orang gitu. Orang, oke, bagus. Kalau Bu Muti apa yang teringat? Iya Pak, pelaku Pak. Menandakan pelaku mungkin ya. Iya, bagus. Nah, ini saya mau lanjutkan sedikit yang Bu Ratna sampaikan. Biasanya kalau saya jadi ceritanya, biar apa? Saya nggak ikut Pak Guru katanya. Kalau bilang kita, biasanya kalau kita enggak, saya nggak ikut Pak Guru. Pak Guru aja yang ingatnya begitu. Ya, kalau saya mengajak ibu-ibu melihat bentuk 4 ada mimnya, biasanya begini saya mengatakan. Coba diamati ibu-ibu sekalian. Tuh, kalau fiil bentuk sifah diawali dengan mim, coba lihat madinnya 3 huruf atau lebih dari 3. Gitu, Pak Guru. Nah, Lebih dari 3 huruf maksudnya. nah begitu. Jadi, tuh yang saya sampaikan bahwa kalau fiil madinnya lebih dari 3 huruf, begitu. Bentuk Guru, sifah, ya. Memang fi'il madi ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf kan nggak ada Pak Guru. Coba kalau mazid biharfain, fi'il madinnya berapa huruf, Bu? Oh, beda lagi. Iya benar Pak Guru. Iya betul-betul. Oke, keren kan? Tuh. Coba tuh. Kalau mazid biharf, fi'il madinnya berapa huruf? 4, Ya. Kalau mazid biharfain? 5, Iya, 5. bagus. Kalau mazid bi salasah ahruf? 6. 3, 6. 6, begitu ya. Itu. Pak Guru benar pinter. Amin, Allahumma amin. Iya, baik ya. Oke. Itu biasanya. Nah, sekarang, itu yang akan kita dalami. Itu yang kita dalami. Dengan apa? Dengan judul pembahasan kita, yaitu Ismul Fa'il. Apa? Ismul Fa'il. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ini saya berpagi-pagi kalau kata Pak Quraish Shihab gitu. Berpagi-pagi saya ingin menyampaikan bahwa ini istilahnya harus lengkap. Istilahnya harus lengkap, yaitu Ismul Fa'il. Apa istilahnya? Ismul fa'il. Karena nanti kita akan belajar lagi dengan sudut pandang yang berbeda. Ada bagian dari pengetahuan aturan bahasa Arab yang disebut dengan al-fa'il. Fa'il doang gitu. Itu. Ya. Jadi ini beda karena kita kalau kita mengatakan itu ya, kalau kita mengatakan ini ya sederhana contohnya itu ya contoh apa yang saya pakai ya, pakai mantan. Pak Guru mantan dulu, Pak Guru. Mantan presiden ini, bukan saya bilang mantan presiden ini. Beda maksudnya ketika kita berkata presiden dengan mantan presiden. Nah, jadi harus lengkap nih istilahnya. Yaitu Ismul Fa'il. Ismul Fa'il. Apa maksudnya? Kira-kira saya ingin mengatakan bahwa bentuk-bentuk sifat yang sudah kita temukan sejak awal, yang kita akan temukan bentuk awal itu secara istilah banyak sekali dari bentuk 4 itu yang kalau diberi nama lebih lengkapnya, lebih pasnya adalah Ismul Fa'il. Kalau sifah itu kan istilahnya umum. Ya, istilahnya umum. Sama kalau kita mengatakan ini fi'il madin. Fi'il madin itu kan ada fi'il madin majhul, fi'il madin maklum. Ada lagi istilah lainnya, fi'il madin salasah huruf, fi'il madin mazid biharf, fi'il madin. Nah, gitu kan istilahnya. Jadi inilah dia yang tadi di pengantar pembelajaran itu saya istilahkan dengan sifat pertama.
Ya, sifat pertama. Nanti kita pada pelajaran yang ke-24, mudah-mudahan sehat walafiat, kita bisa istiqomah bersama, diteguhkan, dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada tuh sifat yang kedua. Nah, di pelajaran 24. Kemudian di pelajaran 25 itu akan kita temukan, ya, pelajaran 25 akan kita temukan sifat dan lain-lain. Ini dulu ya, kalau ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian, selain Bu Mute ini ingat ini dipelajari dengan Ustadz Ikhwan, guru kita. Cuman kalau Bu Mute itu sudah pensiun dini, jadi nggak ketemu sampai pelajaran ini. Kalau Bu Yuni, Bu Dian, insya Allah sudah ketemu. Jadi ini anggap ini pengulangan dengan versi yang berbeda. Ismul fa'il. Oke, kita lihat tadi. Ismul fa'il adalah salah satu istilah untuk bentuk sifat. Bentuk sifat itu bentuk berapa? 4. Iya. Oke, jadi ini kasih saja kode 41. Ada 41, ada 42, ada 4 dan lain-lain. Ya, apa pengertiannya? Ini kalau isim kan kita udah paham ya. Isim itu adalah apa, Ibu Bapak sekalian? Isim itu makrifat nakiro menunjukkan nama. Wah, luar biasa Bu Ratna. Ya kan, Ini yang buat orang nggak percaya diri belajar bersama dengan Bu Ratna. Bu Ratna kok pinter banget katanya. Saya sampai nggak percaya diri belajar sama Bu Ratna. Kenapa? Yang belum diajarkan oleh guru, dia tahu semua. Sudah Pak Guru sudah diajarkan di itu kan. Nggak ada kita, nggak ada itu isim ma'rifah, isim nakirah, nggak ada di sini. Belum nyampe ke situ. Yang kita pernah pelajari, isim adalah salah satu jenis kata. Nah, gitu ya. Salah satu jenis kata. Ini kita bicara tentang ada jenis kata. Al-fa'il ya, al-fa'il. Al-fa'il ini bentuk berapa nih al-fa'il ini? Al-fa'il itu bentuk 4. Nah, cocok lah. Ismul fa'il. Nah, ini pemahaman kita, pengenalan kita terhadap bentuk kata al-fa'il ada manfaatnya nanti ini. Gimana? Pengertiannya lebih lanjut ya, nanti kalau ada pertanyaan kita berikan kesempatan. Ismul fa'il adalah ini penjelasan sederhana kata sifat yang maknanya seperti makna fi'il mudhari. Apa yang ibu-ibu ingat dari fi'il mudhari? Ada makna apa? Makna Sedang berlangsung. sedang berlangsung Ya. atau lampau. Ke depan. Future Ya. apa? Apanya yang berlangsung? Kegiatannya Ya, kegiatan atau perbuatannya. perbuatannya. Jadi ini lebih cocoknya ismul fa'il ini punya makna seperti makna fi'il mudhari dalam hal tadi. Nah, bentuk part. Karena itu coba ibu-ibu sekalian, kita maju ke masa lalu, pelajaran pertama coba. Pelajaran pertama. Ya. Ibu-ibu sekalian, coba lihat ya, fokus ke ciri bahasa Arab yang kedua. Yang keberapa ibu-ibu sekalian? Yang kedua, ciri khusus bahasa Arab yang kedua. Lalu kalau udah sampai di situ, fokuslah lebih lanjut ke bentuk fi'il mudhari atau bentuk dua dan bentuk sifat. Sudah ketemu? Gimana Pak? Mohon maaf. Sudah sampai ciri khusus bahasa Arab yang kedua? Sudah. Oke, baik. Kebiasaan. Kan ada beberapa contoh di situ ya. Coba fokus ke bentuk dua dan ke bentuk sifat. Bentuk duanya apa di situ? Kebiasaan. Bentuk kedua di contoh itu. Bentuk keduanya apa di situ? Yang mana sih Pak? Halaman berapa? Guru yang koro gitu bukan sih? Bukan. Ibu langkahnya ke buku 1. Oke, lihat ya. Halaman pertama. Sudah? Ciri khusus bahasa Arab yang kedua apa di situ? Pengembangan kata tasrif. Ya, oke, bagus ya. Coba lihat sekarang bentuk duanya apa di situ? A5. Bentuk 2. A5 bentuk 1. Bentuk 2. Ya, qra'u. Ya, lamu.
Ya lamu. Ya Oke, lamu. bagus. Ya lamu. Ya. Oh ini ngacak sih ya soalnya. Ini Pak, saya nggak Ngacak, begitu sorry. Pak bacaannya Ngacak. Pak Guru. Pertama ilmu, kedua alifah. Enggak usah. Itu mah Bentuk kan duanya. bukan Iya, iya. urutan yang kita sebut ya, Oh iya, tapi iya. bentuk. Oh Ya iya, lamu. Ya lamu. iya Pak Guru. Ya, mohon maaf ya kalau kata Kira saya dibaca. salah dipahami dengan cara yang berbeda. Oke, lihat ke bentuk duanya. Apa bentuk dua di situ? Ya lamu. Oke, Ya, bagus. lamu. Bentuk empat, apa bentuk empatnya di situ? Alim. 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 Oke, bagus. Coba. Ya lamu maknanya bukan yang dalam kurung. Coba apa maknanya di situ? Ya lamu. Mengetahui. Mengetahui. Perbuatan pada Alim. perbuatan. Coba maknanya apa? Mengetahui. Nah, Yang gitu. mengetahui. Nah, gitu dia. Gitu. Maknanya seperti makna fi'il mudhari. Gitu. Jadi alim itu maknanya yang mengetahui, itu artinya kita bisa bicara kalau dia seperti fi'il mudhari, arti mengetahuinya itu penekanannya pada masa sekarang itu yang mengetahuinya atau masa yang akan datang. Tapi biasanya ini yang makna sekarang. Gitu. Oh, berarti Maknanya pakai waktu ya. walaupun kita katakan ismul fa'il kan itu masuk kategori isim. Isim itu tidak terikat waktu. Iya. Nah, isim Iya, terikat bagus. waktu. Ya. Ya, tapi karena dia seperti bahasanya seperti itu, maka nanti ada nuansa misalnya, ya. Misalnya kalau mengatakan itu ya, kalau misal mengatakan apa ya, itu kita bisa mengatakan misalnya ini insya Allah kata-katanya populer ini, katanya umum. Ana hadirun yaum al-jumu'ah. Saya hadir. Saya hadir di hari Saya Jumat. hadir dari Nah, itu maksudnya adalah akan itu. Iya. Ya, walaupun dia bukan menggunakan fiil mudhari. Mudhari. Ya, jadi karena itu maknanya seperti makna. Oke. Nah, jadi udah terlihat ya, Ibu-ibu sekalian. Nah, mari kita lihat perbandingannya dalam kalimat. Kita lihat perbandingannya dalam kalimat. Pahami kalimat-kalimat berikut sambil memperhatikan kata-kata berwarna putih. Oke, kalau di sini putih ya, tapi kalau di buku mungkin warna berbeda ya. Kalau di buku itu dicetak biru kalau di buku itu. Coba baca yang pertama. Allahu alimul ghaibi wal syahadah. Apa makna yang teringat untuk kalimat ini? Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Gaib dan yang Oke. Terus kalimat yang kedua? Huwal khaliqul bari'ul musawwir. Allah yang Ini- menciptakan dan membentuk rupa. Allah yang telah menciptakan dan membentuk rupa. Maaf, bagus. Bu Ratna tadi memunculkan telah enggak dari jadi, mana? enggak jadi. Enggak jadi. Katanya lidah tak bertulang ya. Jejaknya terekam loh, Bu. Tapi syukur itu omongan bisa ditarik ulang. Jadi kalau pemahaman tadi ini tidak cocok kita mengatakan telah. Itu Ya ya. karena ada alif lamnya Pak Guru. Bukan. Karena Depannya. ini nih apa? Iya. Karena yang tadi pemahaman Iya. kita yang sebelumnya. Ini dia nih. Tuh, yang mana? Nih. Seperti makna fi'il mudhari. Ismul fa'il seperti makna fi'il mudhari. Yang mana ismul fa'ilnya? Warna putih katanya. Yang mana al-khaliqu, kholiknya warna putih. Justru yang Bu Ratna sebut al itu warnanya nggak putih. Iya. Sehingga kholik ini tidak bermakna telah mencipta. Ini konteksnya apa? Itu Allah yang menciptakan, itu maknanya itu biasa menciptakan. Kalau kita lihat dari segitu, itu maknanya sedang menciptakan. No, berarti nggak akan berhenti. Maknanya, maknanya akan menciptakan. Menjadi rutinitas. Betul. Bisa pemahaman seperti itu.
Ya. Ya, di kalimat yang kedua ini yang bermakna putih yang pertama khaliq. Oke, ini adalah bentuk sifat. Lebih spesifiknya lagi, ini adalah ismul fa'il. Apa yang berwarna putih yang kedua? Bari. Nah, ini juga ini ismul fa'il ini. Apa yang berwarna putih yang ketiga? Musawwir. Nah, Sawir. diawali dengan mim. Ini juga ismul fa'il. Mim, ingat, ini fi'il madinya lebih dari 3. Membentuk rupa. Ya, bentuk rupa. Oke, berikutnya kita baca kalimat yang ketiga. Al-hadi. Al-hadi ilal khairi Ilal kafa'ilihi. Apa maknanya? Yang menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan Kebaikan dan yang kafah. Apa itu seluruh ya Pak Guru? seperti Apakah? pelakunya. Seperti Seperti fa'ilihi. seperti apa Pak Guru? Fa'il itu apa? Fa'il itu dari makna dasar apa? Dari fa'il lah. Perbuatan. Fa'il perbuatan. Alam. Pelakunya. Apa makna dasarnya fa'il lam? fa'ala, Pak fa'il. Ilham melakukan. Iya, melakukan. Fa'il bentuk 4. Isim fa'il berarti bisa bermakna Yang Yang melakukan. yang melakukan. Melakukan. Yang melakukannya. Seperti yang Yang melakukan. melakukan. Karena itu tadi kita sebut, yang kita sebut dengan sifat yang dalam kaitan ini, sifat yang pertama ismul fa'il itu menunjukkan orang yang melakukan. Orang yang melakukan. Jadi tidak sifat-sifat banget ya. Kalau misalnya alim yang mengetahui, iya, yang mengetahui itu sifat itu. Khaliq yang menciptakan, ya bukan hanya sekedar sifat di situ, tapi menunjukkan Allah yang melakukan perbuatan menciptakan. Al-Bari mengadakan juga begitu ya, bukan yang mengadakan itu kan beda dengan sifat apa? Sifat besar, kecil, agung, terhormat, mulia, kaya, miskin, kan beda begitu nih. Al-Musawwir memberi rupa, yang memberi rupa itu kan lebih cocok menunjukkan bahwa Allah yang melakukan perbuatan memberi rupa, Membentuk rupa. yang membentuk rupa. Jadi kita sebut ya, tapi diistilahkan dengan sifat ya. Lebih khususnya lagi untuk pelajaran kita ini disebut dengan ismul fa'il. Yang terakhir kalimatnya, silakan dibaca. Inna Allaha Iya, baik. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, laki-laki dan perempuan. Iya, oke. Orang-orang yang sabar udah cukup kalau bahasa Laki-laki dan perempuan. Masa laki dan perempuan ya. Karena bahasa Indonesia itu nggak ada itu gitu. Iya. Iya Pak Guru ya. Kalau bahasa Arab ada muzakkar muannas, bahasa Indonesia kan nggak ada muzakkar Nggak muannas. ada. Sehingga nanti gara-gara terlalu menghayati muzakkar muannasnya ditanya, saburoh papan tulis perempuan. Seperti bakoroh sapi betina. Betina. Pak Guru, maaf Ya, Pak Guru. Andai kata nggak ada kata wasobirat itu cukup ma'asobirin kan sudah nggak apa-apa ya Pak Guru? Iya, nggak apa-apa. Iya. Dicoret aja Pak Guru. Nggak boleh. Ah, ini beda cerita. Kan Oh beda iya, cerita. iya. Beda cerita. Jadi begini ceritanya, bahwa kalau dia bentuk mudzakkar itu kemudian tidak sebut muannas, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kebersamaan. Kalau ada bentuk muzakkar dan muannas itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa masing-masing itu punya kesetaraan gitu. Tapi kalau disebut muannas saja itu kekhususan. Itu kayaknya bahasa Arab itu. Tapi kalau sudah ma'asobirin itu sudah semua ya Pak Guru? Ya, tapi dalam penekanan bahwa itu menunjukkan kebersamaan. Iya. Oke. Ya. Iya. Ini sabar laki dan perempuan, ini maksudnya ini beda ini. Itu. Sabar laki dan perempuan. Ini tadi ya. Alim
kemudian khaliq, kemudian bari, kemudian hadi, kemudian fa'il, kemudian sabir. Ini adalah contoh-contoh ismul fa'il. Contoh-contoh. Kenapa? Ini sederhananya bagaimana sederhananya? Sederhananya adalah ketika dia mengikuti pola fa'il, kan polanya fa'il tuh. Nah, karena bentuknya berdasarkan pola fa'il, maka disebut isim fa'il. Ini pakai keumuman aja, ya. Dia pakai keumuman. Ini yang warna putih itu mengindikasikan yang kita bahasakan dulu alif urutan kedua. Kemudian ini ada yang kita sebut dengan istilah umumnya fathah sebelum alif dan kasroh baris sesudah alif. Ini yang kita sebut naik turun. Naik turun. Ya, penciri dasarnya adalah gitu ya. Penciri dasarnya adalah alif naik turun. Nah, di bawah itu apa enggak sama dengan yang lain ya, karena ini yang tadi disebut itu dari 3 huruf fi'il madinnya, sedangkan yang lain gitu, yang lain itu Mazid. ya. Istilahnya apa? Lebih dari ya lebih dari 3 huruf. Istilahnya sulati mazid. Sulasi mazid. Sulati mazid. Sulati itu kan maknanya 3. Mazid itu kan tambah. Jadi sulati mazid 3 plus. Plus. Enggak pakai plus beda lagi ceritanya. Cukup 3 plus gitu. 3 plus 1, 3 plus 2, ya. 3 plus 3. Coba ibu-ibu sekalian dilihat di bukunya. Coba dilihat bukunya, apa katanya? Setelah itu ya, yang di paragraf kedua. Kata-kata isim yang dicetak biru katanya, maknanya kurang lebih sama dengan makna fi'il mudhari. Jadi sama dengan kata, apa katanya? Sama dengan kata apa? Fi'il mudhari. Ya, jadi sama dengan kata apa katanya di buku? Kata ya'lamu, Iya. Terus? yakhluqu, Iya. yahdi, yaf'alu, yasbiru. Iya. Nah, itu. Sama itu. Jadi Allahu alimul ghaibi wasyahadah itu kurang lebih maknanya sama dengan Allahu ya'lamul ghaiba wasyahadah. Ini ada yang keliru ini ada di bukunya, harus diperbaiki ini. Di buku saya ini. Kemudian huwal khaliqul bari'ul musawwir sama dengan huwallazi yakhluqu. Kemudian al-hadi ilal khairi kafa'ilihi maknanya kurang lebih sama dengan alladzi yahdi ilal khairi kalladzi yaf'alu. Yang terakhir innallaha ma'as-sabirin was-sabirat maknanya kurang lebih sama innallaha ma'alladzina yasbiruna wallati yasbirna. Nah, sekarang mari kita lanjut berikutnya. Kita kembali lagi ke layarnya bahwa itu kalau dari sulasi mazid 3 plus seperti apa ini? Seperti tuh amana, mudhari'nya yu'minu, kemudian apa? Sawwara, yusawwiru. Ini kan lebih dari jahada, yujahidu, istama'a, yastami'u, tawakkala, yatawakkalu, istaghfara, yastaghfiru. Ini lebih dari 3.
fiil apa yang mungkin jumlahnya lebih dari 3? Yang besar sekali kemungkinannya lebih dari 3. Madin, mudhari, apa amr? Mudhari. Mudhari. Karena itu nih biar gampang diingat, kalau fiilnya dari sulasi mazid lebih dari 3 huruf, perubahannya itu berawal dari mudhari'nya. Kalau cuma 3 huruf, perubahan itu bisa langsung dari madinnya. Oke ya. Kalau 3 huruf, perubahannya menjadi bentuk sifat, menjadi ismul fa'il bisa langsung dari madinnya. Madinnya 3 huruf. Nih, urutan kedua itu ada alif, kemudian cara membacanya fathah kasroh. Naik turun. Tapi kalau ini tidak diawali dari madin, kita lihat ke mudhari. Kemudian mudhari'nya apa yang terjadi di mudhari? Ya, mudhari'nya kemudian iya-nya diganti dengan mu. Ganti dengan apa? Mu. Ya. Jadi yu jadinya mu. Yusa jadinya Musawir. Musawir. Yujahid jadinya Mujahid. Yuja. Yastami menjadi Mustami. mus gitu ya. Ya tawakkalu jadi muta. Nah, yastaghfiru jadi Mustakbir. gitu ya. Jadi yu mu, yusa musa, yuja muja, yasta mus, yata muta, yas mus. Musta. Nah, kemudian tadi ya proses yang terjadi pada kata tersebut ya, pada terus sebelum terakhir kasroh. Ya. Sebelum terakhir kasroh. Nah, kalau kita buat jadi pola, maka untuk ya isim fa'il untuk sulasi mazid mengikuti pola mu'il. Apa? Mu'il. Mu'il. Kalau di Jawa jadinya mungil. Isim panggil mungil. Gitu. Mungil si fangil. Ismul fa'il mu'il. Ya, ini kunci. Ismul fa'il mu'il. Ismul fa'il mu'il. Iya. Nah, sehingga dengan prediksi tadi langsung bisa diprediksi itu amana yu'minu. Apa jadinya ismul fa'ilnya? Mu'min. Mu'min. Bagus. Sawwara yusawwiru. Musawwir. Musawwir. Bagus. Jahada yujahidu. Mujahid. Bagus. Istama'a yastami'u. Mustami. Bagus. Tawakkala yatawakkalu. Mutawakil. Oke, bagus. Istaghfara yastaghfiru. Mustakbir. Aduh, kalau begini mah tuh saya ingin buat kejutan ternyata nggak jadi. Gara-gara apa? Sudah ketebak duluan. Ini kayak ini. Wah, ada ulang tahun mau bikin kejutan. Udah ketahuan duluan. Nggak jadi deh kalau begitu. Tuh. Inilah dia pola isim fa'il untuk fi'il apa? Sulasi majid. lebih dari 3 huruf. Ini ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian. Ini dengan penjelasan ini ya, dengan penjelasan ini, ibu-ibu sudah bisa ya, udah bisa bikin sendiri kalau mau bisa. Bikin sendiri mau bisa. Jadi kita bisa dengan bermodalkan tadi kita bisa bikin isim fa'il. Yuk kita cek ya. Silahkan coba buka kamusnya. Mau kamus Bu Beaki 1, 2, apa 3 ibu-ibu sekalian? 3 Pak.
Kamus BAKI 3, ayo buka Kamus BAKI 3. Fokus ke mana Pak Guru? Fokus ke daftar fiil. Ini bukan Pak Guru. Halaman Oke, betul. 139. Yang warna merah ya. Fokus ke daftar fiil. Saya nggak punya kamus Pak Guru. Kamus Kalau- seperti Ya. Terima kasih Bu Ratna ya. kamus yang mana Bu? Bu Ratna itu menunjukkan apa namanya, membuat saya bahagia melihat karakter seperti Ibu. Ingat ya, ingat ini saya mau ingin berpikir positif aja ya, ingin bahagia saya. Apa maksudnya Pak Guru ini? Maksud saya begini. Nah, maksud saya mana nih? Maksud saya ini. Ini ya, kamus ketiga ya. Saya cuma 2. Maksud Bu Dian bagaimana Ibu? Mohon maaf. Yang ini kamusnya yang merah ini di halaman 140. Coba cari halaman 115 Bu, coba buka. Daftar kata fiil dalam bab 3 ya. Iya, iya. Ya, itu. Ada? Oh iya itu. Oke, bagus ya. Kita lihat ya. Yang pertama apa di situ? Abaha. Abaha. Iya. Abaha Ini yubihu. kita pakai istilah Arabnya ya. Ini sulasi mazid apa bukan? Bukan. Bukan. Iya Pak, ya. Sulasi madid. Nah, kalau sulasi mazid, lihat mudhari'nya. Apa mudhari'nya? Yubihu. Nah, Yubihu. mungil. Mubil. Ilnya si pola. Ilnya pola. Mubihil. Jangan, nggak ada lam di situ. Jangan il. Il itu jangan diambil ain lamnya. Barisnya saja. Mubiho. Mubih. Mubiho ya Bu. Gitu. Mubiho. Enggak, ku-nya enggak. Ada hamzanya nggak Bu? Ini kan rumusnya mungil. Iya, Dimatikan jangan kan ambil ain berarti? lamnya, Bu Yun. Jangan ambil ain lamnya. Dimatikan Ambil kapan, barisnya Bu? aja, ambil barisnya saja. Mubih. Dimatikan kan terakhir ya, mubih. Ya, untuk terakhir itu begini ceritanya kan. Mudah-mudahan ini bisa langsung teringat. Untuk terakhir, karena ini jenisnya isim. Isim tuh bunyi terakhirnya berubah-ubah tergantung posisinya nanti gitu. Oh iya betul. Ya. Seperti Sekarang dimatikan misalnya, dulu. nanti bisa mukminun, bisa mukminan, bisa mukminin, bisa mukminu, bisa mukmina, bisa mukmini. Gitu ya. Ya. Nah, baik. Kita lanjut berikutnya. Yang kedua. Ibta'ad. Enggak. Yubta'id. Mubta'id. Ya, bata'id. Ta'id. Oke. Ini Jadi- sulasi mazid apa bukan? Mazid. Nah, sini, Nah, Bu. berarti lihat mudhari'nya. Mubta'id. Mubta'id. Ta'id. Iya. Bagus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, coba lihat sekarang ke halaman 121. Satu, dua, satu. Sudah? Huruf ba, yang huruf ba. Baroka. Barokah Iya, yubariku. sama. Ini Mubarik. sulasi mazid apa bukan? Iya. Nah, berarti lihat mudhari'nya. Sehingga isim fa'ilnya bisa menjadi Mubarik. Mubarik. oke, bagus. Barik. Nah, bagus. Kita coba yang lain ya. Kita coba yang lain. Nih, ke halaman 126. Iya. Coba yang huruf dal. Dahola. Dahola. Nah, Oh, bukan dakhala. Yadhulu. Iya, Yadhulu. bagus. Itu sulasi mazid apa bukan? Bukan. Bukan. Nah, kalau bukan sulasi mazid, maka lihat madinnya, ya, lihat madinnya, lalu tadi pakai pola yang sederhana tadi, alif urutan kedua, fathah kasroh, naik turun. Nah, jadi dakhala isim fa'ilnya, Dahilu. 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 Dahil. nah, mau lu lali mana nanti, mau lalilu itu nanti.
Dahil. 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 Mm-mm. Dahil. Naik ke atas, coba naik ke atas. Apa di situ? Holako. Itu sulasi mazid apa bukan? Bukan. Berarti Nah, langsung holik. kalau begitu. Holik. Holik. Betul. Jadinya kholik. Holik. Oke. Begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya. Nah, sekarang gitu ya. Kita lanjutkan kembali ya. Kita lihat ke layar lagi. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa bentuk sifat itu menunjukkan sifat. Tapi ya nggak sifat-sifat banget ya, tidak sifat saja. Karena bisa menunjukkan orang yang mengerjakan. Itu kira-kira seperti penambahan IR ya. IR dalam bahasa Inggris itu. Itu kan bukan adjektif lah istilahnya kalau IR itu. Berikutnya, ini coba kita perhatikan. Sehingga tadi ya, walaupun dia sifat, istilah umumnya ya tidak semua persis. Ya, semua persis memiliki makna sifat. Kenapa? Tidak sedikit katanya. Isim fa'il yang menunjukkan sifat yang tetap, sifat yang tetap, oke dipahami. Atau pekerjaan tertentu. Itu pekerjaan tertentu. Contohnya apa? Coba baca yang pertama. Tolib. Tolib itu isim fa'il. Ya. Mau tolibu, toliba, tolibi nanti. Mau tolibun, toliban, tolibit nanti. Oke. Tapi saya nggak sabaran Pak Guru. Ikut tuh Arabiah bin Namadzij. Langsung itu yang diurusin. Nah, kalau ingin tuh ya. Mau bu, babi, ban, bin, bun. Kemudian yang kedua apa? Tajir. Nah, itu isim fa'il juga itu. Pedagang. Kemudian yang ketiga? Muslim. Kemudian yang keempat? Mudaris. Ya, itu guru kan profesi jadinya pekerjaan tertentu. Mudaris. Jadi guru itu adalah pekerjaan. Guru pekerjaan. Kalau ustaz itu gelaran di Indonesia. Ustaz itu gelaran. Gelar kehormatan untuk orang-orang yang terhormat. Saya karena merasa belum sampai level itu, udah guru aja. Kalau ustadzin juga guru, Pak Guru artinya. Bukan, tadi saya katakan itu penghormatan, gelar penghormatan. Tapi jadi kamu sekali ustadzin itu guru gitu Pak Guru? Enggak. Betul, guru sebagai gelar penghormatan, bukan sebagai pekerjaan. Jadi ya. Makanya kan ada pepatah, guru kencing apa katanya? Berdiri murid Nah, berdiri. nggak pernah dengar pepatah Ustadz kencing berdiri. Enggak, itu mah penghinaan kalau Ustadz kencing berdiri. Tapi kalau guru kencing berdiri, ya iya itu. Oke ya. Mudarris. Kemudian mujahid. Nah, pejuang. Yang terakhir muta'allim. Nah, pelajar. Nah, itulah dia, ibu-ibu sekalian, pembahasan lebih lanjut kita berkaitan dengan bentuk 4, bentuk sifat yang secara khusus, ya, secara khusus. Ya, itu menunjukkan apa tadi? Maknanya seperti fiil mudhari. Ya, artinya sekarang kalau disebut ada seorang yang mudaris, itu artinya ya sekarang adalah dia mudaris. Dalam bahasa Arab, kalau dulunya dia mudaris, ada ungkapan lain untuk menunjukkan itu. Ya, baik. Itu Guru, dia. mohon izin Pak. Jadi kan apa tadi? Yang isim fa'il itu kan berarti dia bentuk 4. Betul. Seperti maknanya seperti fiil mudhari, tapi dia kan sebetulnya dia isim. Iya. Nah,
berarti dalam penggunaan kalimat gitu ya, dia itu pelaku tapi dia masih bekerja, misalnya Iya, guru ya, betul, saat ini betul, guru betul. gitu ya Pak Iya, ya, itu kan iya. lebih ke arah situ ya, bukan terkait dengan kata kerjanya itu bukan, tapi Iya, dia betul. pelaku yang Iya. sekarang juga masih Iya. melakukan gitu ya. Iya. Jadi Iya. itu berkaitan dengan Masih berlangsung. ya apa yang katakanlah ini apa yang biasa ya, apa yang biasa dia kerjakan. Jadi kalau misal mengatakan tolib itu pelajar, jadi dia rutinitas biasanya itu sedang belajar. Bukan maksudnya bahwa orang yang pernah belajar itu untuk Iya. menyebut tolib itu. Berarti lebih ke arah pelakunya, maksud saya bukan Ya, bukan betul, kata betul. kerjanya ya. Pelakunya melakukan sebuah pekerjaan dan dia masih menggelutinya. Gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang Oke. rutin menggelutinya dan tidak Ya, berhenti. kira-kira begitu. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Alhamdulillah. Kemana Bu Ratna? Ini Sinyalnya jelek Pak Guru bilang. ya, hendaknya jangan menghilangkan kebahagiaan saya nih Bu. Aduh, Bu Ratna jangan digugat itu ya, jangan digugat. Baik, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Ada Bu Dian, ada Bu Yuni, ada Bu Mute, dan ada Bu Sri Lestari yang dengan setia menyimak pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Demikian uraian kita terkait dengan ismul fa'il. Ingat ya, istilahnya harus lengkap. Ya, harus lengkap. Karena nanti kalau dipotong salah satunya bisa memberikan pengertian yang berbeda. Berbeda. Gitu ya. Ya, ini berkaitan dengan apa? Pendalaman lebih lanjut untuk bentuk sifat. Bentuk sifat itu ada beberapa bentuk. Sekarang kita ketemu sifat yang pertama, sehingga kita kasih kode 4.1. Pada pelajaran selanjutnya kita akan belajar 4.2. Kemudian nanti kita akan belajar 4.DLL. Terima kasih Ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi sehingga kita akan terus dihimpun, dikuatkan untuk mempertahankan komunitas kita ini, ya, mempertahankan kelompok kita ini, dan tentu sebuah kebaikan ya Ibu-ibu sekalian itu kalau dia itu baik pasti ada yang tidak suka. Siapa? Jangan bilang-bilang ya ada setan, ada setan. Untung setannya budak. Kalau dia nggak budak ditampol saya sama setan gara-gara ngomongin dia melulu katanya. Itu ya, ya nggak suka itu. Maka di antara setan katanya dalam hadis yang paling mendapatkan keistimewaan, mohon maaf ya, bukan maksudnya menyinggung apa-apa ya. Ya, di antara setan yang mendapatkan posisi istimewa di kalangan bangsa mereka ya adalah yang mampu, yang sukses memisahkan antara orang-orang yang bersatu. Tuh, karena nggak suka dia dan mereka akan bersatu. Nah, ketika bisa dicerai-beraikan, ketika mereka bisa dipisahkan dengan berbagai cara, itulah setan yang paling berprestasi. Sukses. Ya, sukses. Termasuk dengan istilah cebong dan kampret. Sukses dia. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah ridho, mengampuni dosa kita, membimbing kita terus untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, dari saat ke saat. Kita cukupkan untuk saat ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman.